Saya berusaha untuk terus meyakinkan diri. Walaupun memang di rekening bank kadang kosong, walaupun kadang-kadang saya harus tidur di emperan, walaupun kadang-kadang buat makan aja susah, tapi saya tidak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari saya pasti bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya memulai bisnis ini bukan dari orang yang hebat, ya nggak dikenal sama banyak orang. Saya gabung di bisnis ini dengan tujuan satu. Saya ingin merubah kehidupan keluarga saya. Saya ingin merubah nasib hidup saya. Saya tidak mau menangis lagi. Di luar sana sudah cukup saya berjuang habis-habisan tapi tidak kunjung berubah. Tujuannya satu, saya pengen merubah hidup. Saya tidak ingin menangis lagi halnya seperti dulu. Cuman yang saya percaya ini bisnis luar biasa. Ini bisnis dahsyat. Saya harus perjuangkan bisnis ini. Gak masalah saya telat. Gak masalah banyak orang yang lebih dulu. Tapi suatu hari nanti saya akan menjadi orang besar di bisnis ini. Dan alhamdulillah hari ini terbukti. Saya bisa masuk top income kelima di PT BES. Tentunya Bapak Ibu, itu semua bermulai dari impian, bermulai dari harapan, bermulai dari hal yang tadinya saya nggak suka. Saya udah bosan miskin, saya udah lelah miskin, saya tidak mau lagi nangis karena kemiskinan. Saya tidak mau orang tua yang saya cintai meninggalkan saya di dunia ketika saya masih orang yang biasa. Saya pengen orang tua saya melihat di mana saya bisa menjadi orang yang hebat. Walaupun saya lahir dari orang biasa, walaupun saya lahir dari rahim seorang ibu yang mungkin kurang mampu, jangankan buat biaya hidup, ya, buat sekolah pun ya alhamdulillah. Di saat orang lain masih kecil, saya kelas 1 SD waktu itu, ada saudara saya masih belum sekolah. Saya cuman dikasih uang 500 rupiah dan itu harus bertahan 1 hari. Sedangkan teman saya, saudara saya yang gak sekolah pun dikasih 500 pagi hari, siangnya dikasih, sorenya dikasih, malamnya dikasih. Teman-teman sekolah saya ada yang dikasih bekal 2.000, 3.000. Saya kenapa kok gini gitu? Saya dikasih bekal dikit. Jadi dari dulu udah terbiasa miskin. Tapi saya paham, saya tidak bisa memilih saya lahir dari rahim ibu siapa. Saya tidak bisa memilih orang tua saya siapa. Tapi saya bisa memilih saya mau mati seperti apa. Dan sebelum saya mati, sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya pengen melihat orang tua saya bangga. Karena saya pernah mengalami satu hal, momen yang tidak mengenakan hati saya, yaitu ketika saya baru beli mobil di bisnis ini. 3 minggu setelah saya dapat mobil, ibu saya meninggalkan saya di dunia ini. Dan saat ini cuma satu-satunya itu ayah saya, yang usianya udah lumayan tua, 77 tahun. Saya tidak mau orang tua saya yang satu-satunya ini. Walaupun mungkin dulu saya susah, walaupun saya buat minta uang sekolah aja susah, minta 1.000 aja dimarahin habis-habisan, karena bekalnya cuma 500. Tapi saya tahu, dari beliaulah saya lahir, dari beliaulah saya belajar. Banyak hal yang saya pelajari dari orang tua saya. Maka dari itu Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, modal saya apa? Kok bisa sukses? Kok bisa berhasil? Modal saya ini kekuatan hati, di mana saya yakin saya bisa sukses. Saya yakin saya bisa berhasil. Karena di saat orang lain menghabiskan waktu 24 jam untuk membuktikan bahwa dia nggak bisa, selalu beralasan, selalu malas-malasan, selalu cari masalah. Tapi seorang pejuang, orang yang sukses, orang yang berhasil, selalu menghabiskan waktunya. Bagaimana dia membuktikan bisa sukses.
Itu yang saya tanamkan dalam diri. Walaupun saya miskin, saya nggak rendah diri. Tapi saya nggak sombong. Karena sombong punya apa? Tapi saya nggak rendah diri. Saya selalu punya keyakinan bahwa suatu saat saya bisa berubah. Walaupun memang prosesnya berat, walaupun prosesnya susah. Tapi saya terus berjuang. Karena saya percaya firman Tuhan, Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Allah tidak akan merubah hidup saya kalau hati saya ragu, kalau hati saya takut, kalau hati saya khawatir. Maka dari itu saya penuh dengan keyakinan. Yakinnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah yang menjanjikan hidup saya pasti berubah ketika saya berubah. Lalu apa yang harus kita rubah? Mulai dari otak kita. Orang kaya, dia punya otak, saya punya otak. Orang kaya dia bisa, masa saya tidak bisa? Orang kaya, dia punya hati, saya punya hati. Ketika orang kaya, dia melakukan hal tersebut, menggunakan hatinya dengan hal yang positif, penuh keyakinan, rasa cinta, tulus, berani, maka berarti saya juga bisa. Orang kaya dia punya waktu, saya punya waktu. Orang kaya punya napas, saya punya napas. Berarti apa yang harus saya rubah? Mulailah otak saya jangan sampai ada alasan. Saya berusaha bagaimana otak saya terisi dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang positif. Walaupun memang berat, walaupun fakta keadaan tidak mendukung, tapi saya terus berusaha berpikir positif. Saya berusaha untuk terus meyakinkan diri. Walaupun memang di rekening bank kadang kosong, walaupun kadang-kadang saya harus tidur di emperan, walaupun kadang-kadang buat makan aja susah, tapi saya tidak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari saya pasti bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan saya gunakan waktu ini yang selama 24 jam untuk bisa dimaksimalkan. Karena modalnya sama, otak, hati, tenaga, waktu. Orang kaya mereka punya itu, kita semua punya itu. Maka ketika mereka bisa kaya karena memanfaatkan otak mereka, hati mereka, tenaga mereka, maka saya yakin dan percaya bagi Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, yang berusaha memaksimalkan potensi otak kita, yang berusaha memaksimalkan hati kita, yang berusaha memaksimalkan waktunya, bukan lagi beralasan saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, tapi selalu berpikir solusi. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Maka saya percaya suatu hari nanti apa yang terjadi di kehidupan saya, di kehidupan para founder, bisa teman-teman raih. Siap? Siap. Apa kabar? Apa kabar? Cuman yang jadi permasalahan, di luar sana saya tetap yakin, di luar sana saya tetap berjuang, di luar sana tetap saya nggak beralasan. Tapi kenapa saya nggak kunjung sukses? Itu yang jadi pertanyaan saya dahulu sebelum saya kenal bisnis ini. Tapi alhamdulillah setelah kenal bisnis ini dan saya pegang prinsip-prinsip tersebut, sukses bisa saya raih. Maka yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, mengapa kita harus berjuang di PTBS? Mengapa kita harus berjuang di PTBS? Kalau hanya sekedar mencari uang, di luar sana bisa. Betul? Lalu mengapa harus PTBS? Kita harus sadar betul, kita mau dimanapun berada harus berjuang. Teman-teman jadi karyawan, tetap harus berjuang. Teman-teman yang buka usaha konvensional harus berjuang. Begitupun dengan bisnis ini. Cuma terkadang saya heran, kenapa ketika kawan-kawan lagi berjuang di bisnis ini, prospek sekali, 2 kali, 10 kali, makin lama makin lemes. Sedangkan teman-teman di luar sana sadar betul, kalau misalkan kita jadi karyawan, kita nggak boleh males-malesan. Kita harus berangkat pagi, pulang malam. Ketika teman-teman buka warung, harus buka pagi, tutup malam. Dan itu sadar, harus berjuang.
Tapi kenapa di bisnis ini Anda beralasan? Yang saya nggak ngerti itu, saya dari awal jalankan bisnis ini, sampai sekarang saya berjuang. Bahkan saya masih punya dream. Alhamdulillah banyak hal yang bisa saya dapat di bisnis ini, bukan hanya sekedar nominal uang. Tapi kebahagiaan banyak orang yang saya lihat dari uang yang saya dapatkan. Jika kita lihat Bapak Ibu, tren sekarang menuju dunia digital, banyak orang live. Mungkin kita lihat, wah hebat dia. Ternyata mereka juga sama, capek. Bahkan ada beberapa orang yang kata mereka, wah saya bisa tuh kayak gitu, saya bisa kayak gitu. Mereka teriak-teriak setiap hari. Yang beli nggak ada. Hingga akhirnya 1, 2. Mereka yakin suatu hari nanti bisa. Padahal prosesnya panjang. Apalagi kalau kita hanya sekedar afiliator, yaitu hanya menjual produk orang di luar sana. Banyak yang cerita, yang gagal di bisnis online, jual beli barang. Kenapa? Ada alasan karena barang kembali lagi, ongkos kirim ditanggung 2 kali dan lain sebagainya. Sedangkan di bisnis ini Bapak Ibu, kita nggak perlu mikirkan apapun. Kita nggak perlu mikirin produk. Kita nggak perlu mikirin pengiriman. Kita nggak perlu mikirin apapun. Yang kita harus pikirkan bagaimana kita membangun sistem. Membangun tim reseller sebanyak mungkin. Cuman itu yang saya pahami di bisnis ini. Kenapa saya mau berjuang? Karena kalau saya di luar sana, kalau saya contoh jualan, menjadi reseller di luar sana, ketika ada orang yang beli barang saya, lalu saya ajarkan dia untuk bisa menjadi seperti saya. Saya ajarkan konsumen saya. Pertanyaannya, ketika di luar sana saya dapat untung gak? Saya dapat untung gak? Dan ketika dia berhasil sama seperti saya, pertanyaannya, bisnis saya lancar atau enggak? Di saat di luar sana Bapak Ibu, kita harus berkembang. Kalau mau berkembang kita harus sikut kiri, sikut kanan. Harus buang orang sebanyak mungkin supaya kita maju ke depan. Tapi di bisnis ini kita nggak bisa sikut kiri, kita nggak bisa sikut kanan. Yang harus kita lakukan, bagaimana kiri dan kanan setiap orang yang kita temui, kita bantu. Maka wajar kesuksesan bisa kita raih. Ini yang saya pahami. Makanya saya kadang-kadang tidak ngerti mengapa teman-teman di luar sana tetap berjuang sedangkan di bisnis ini beralasan. Malah nanya ke saya, Kang, gimana caranya supaya saya nggak ada penolakan? Saya tuh orang miskin, dari dulu biasa ditolak. Dari dulu udah biasa dihina, dicaci, dimaki. Kok nanya ke saya bagaimana supaya nggak ada penolakan? Bahkan sampai saat ini pun masih dihina, masih dicaci. Banyak orang yang bukan hanya sekedar berusaha menghancurkan bisnis ini. Karena produk kita banyak Bapak Ibu. Dan produk-produknya bagus. Di pupuk pertanian, hasilnya bagus. Maka akan ada pesaing. Produk-produk lain yang berupa pupuk yang akan menghancurkan bisnis kita. Produk kesehatan, produk kecantikan, kita bersaing di luar sana. Cuman di luar sana kalau mau maju harus sikut kiri, sikut kanan. Makanya wajar banyak yang nyerang bisnis kita. Bahkan mungkin sampai nyerang secara personal, pribadi. Ketika saya ngonten, saya upload. Kalau Bapak Ibu nyimak TikTok saya setiap hari saat ini, saya aktif kembali. Saya nyontoin kepada Bapak Ibu semua, jangan takut ditolak, jangan takut dihina. Bahkan demi teman-teman semua, ya kalau lihat video-video saya, gigi saya nggak saya tambah. Buat apa? Bukan saya nggak mampu, saya mampu, tapi saya pengen memotivasi Anda, memotivasi kawan-kawan. Jangan malu memulai, jangan malu dengan keadaan, mulai, berjuang. Saya ingin memotivasi kawan-kawan. Saya tampilan sederhana walaupun udah kayak gini, udah penghasilan 300 juta untuk memotivasi Anda. Bisnis ini tuh kita nggak perlu hebat, yang penting mulai dan terus berjuang. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Maka suatu hari nanti